Baiklah teman-teman, yang di sini saya akan membahas materi yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Manajemen. Akuntansi manajemen adalah laporan keuangan yang disusun untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak internal perusahaan atau manajemen yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan yang dipublikasikan untuk pihak eksternal. Selanjutnya adalah konsep biaya. Yang pertama adalah biaya. Biaya atau cost adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi, kas atau equivalent kas untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi, pendapatan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah cost concepts. Cost adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan akan membawa manfaat saat ini atau di masa yang akan datang. Yang kedua adalah cost object. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dan sebagainya di mana biaya diukur dan dibebankan. Baiklah, selanjutnya perilaku biaya dan estimasi biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Terbagi yang pertama dengan biaya tetap, yaitu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan range tertentu. Terbagi yang pertama committed fixed cost, yaitu yang berhubungan dengan investasi dalam fasilitas, peralatan, dan struktur dasar organisasi sebuah perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, directionary variable cost, yaitu dikenal juga sebagai dengan managed fixed cost, meliputi biaya-biaya tetap yang timbul dari keputusan tahunan manajemen untuk membelanjai bidang-bidang biaya tetap tertentu seperti iklan dan penelitian. Kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang secara total berubah secara profesional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Terbagi yang pertama, engineered variable cost, spesifikasi hubungan fisik yang eksplisit dengan pelaksanaan suatu aktivitas. Kedua, directionary variable cost, yaitu yang memiliki pola grafis variabilitas tetapi bukan karena alasan yang sama seperti bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Ketiga, mixed cost, yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, estimasi biaya. Manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Estimasi biaya adalah proses menaksir hubungan antara biaya-biaya dan pengaruh biaya yang menyebabkan beberapa biaya-biaya secara langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan dapat diperkirakan didasarkan pada aktivitas itu. Materi selanjutnya tentang penetapan biaya berdasarkan volume. Riwayadi berpendapat bahwa dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi berbasis volume ada 6 langkah yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi departemen biaya dan cost driver adalah membagi pabrik menjadi beberapa departemen. Yang kedua, melakukan survei pabrik. Dari survei pabrik ini akan diketahui jumlah JKL, jumlah jam bekerja, jumlah pekerja, jumlah KWH, taksiran biaya bahan baku, dan jumlah luas lantai untuk masing-masing departemen. Yang ketiga, penyusunan anggaran biaya berdasarkan biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik disusun untuk departemen produksi dan departemen jasa. Yang keempat, mengalokasikan biaya departemen ke departemen produksi. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode alokasi langsung. Yang kedua, metode bertahap. Dan yang ketiga, metode aljabar. Yang kelima, perhitungan tarif biaya overhead departemen. Biaya departemen jasa setelah dialokasikan ke departemen produksi akan bersaldo nol. Yang keenam, perhitungan harga pokok produk. Perhitungan harga pokok normal membebankan biaya semuanya untuk biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, sistem biaya berdasarkan kegiatan atau activity based costing merupakan proses tahapan, yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas, kemudian pada produk. Asumsi yang mendasari adalah aktivitas menggunakan sumber daya dan produk pada gilirannya menggunakan aktivitas. Sistem activity based costing menekankan penelusuran langsung
dan penelusuran pergerakan, sedangkan sistem tradisional cenderung insentif lokasi atau sangat mengabaikan hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada materi yang F, yaitu analisis biaya strategis. Yang pertama ada keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang sama atau lebih rendah dibandingkan dengan pesaing, atau menciptakan nilai yang setara dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Yang kedua, ada nilai pelanggan. Adalah perbedaan antara yang diterima pelanggan dan apa yang pelanggan berikan. Yang ketiga ada kerangka, hubungan, dan kegiatan rantai nilai. Adalah suatu pendekatan pendorong untuk memahami kegiatan perusahaan yang penting secara strategis. Yang keempat ada kegiatan dan pendorong organisasi. Adalah faktor struktural dan prosedural yang menentukan struktur biaya jangka panjang dari suatu perusahaan sehingga mendorong biaya organisasi pemegang peranan yang sangat penting pada strategi pengurangan biaya apapun. Selanjutnya materi yang G, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap jual. Yang kedua itu biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Dan yang terakhir ada biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk kegiatan produksi dan pemasaran. Selanjutnya yang H, tujuan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen secara umum adalah yang pertama menyediakan informasi yang diperlukan dalam penentuan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tugas akuntansi manajemen dirancang untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan internal di suatu perusahaan, memudahkan pihak internal dalam pengambilan keputusan, memotivasi tindakan-tindakan dan perilaku pihak internal dalam suatu arah yang diinginkan, meningkatkan efisiensi. Tujuan dalam akuntansi manajemen dikelompokkan menjadi 2, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan akuntansi manajemen terdapat 3 konsep dan kegunaan setiap akuntansi sebagai sistem informasi, yaitu yang pertama, informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa yang lalu maupun informasi masa yang akan datang dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Informasi ini mencakup informasi aset, liabilities, pendapatan, dan biaya. Yang kedua, informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial berisi taksiran perbedaan aset, liabilities, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aset, liabilities, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan para manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses sistem pengendalian manajemen karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Akuntansi pertanggungjawaban menurut fungsional adalah akuntansi yang berdasarkan suatu sistem yang dirancang untuk mengukur berbagai hasil kinerja yang dicapai oleh setiap pertanggungjawaban dalam organisasi berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk pusat-pusat mereka. Materi yang kedua, ada kelemahan sistem akuntansi pertanggungjawaban akuntansi berbasis fungsional. Yang pertama itu terlalu mengenalkan pada variasi dan standar. Yang kedua, ada fokusnya internal bukan eksternal. Yang ketiga, terlalu menekankan pada tenaga kerja langsung. Yang keempat, ada mengabaikan biaya yang tidak bernilai tambah. Dan yang terakhir, ada terlalu menekankan pada ukuran keuangan. Karakteristik pertanggungjawaban akuntansi berbasis fungsi itu ada 6. Yang pertama, penetapan fungsi pertanggungjawaban yang jelas. Yang kedua, pengukuran kinerja berbasis fungsi. Yang ketiga, pengendalian biaya terkait dengan fungsi. Yang keempat, pelaporan kinerja per fungsi. Yang kelima itu ada integrasi dan sistem penganggaran. Dan yang terakhir ada penekanan pada pertanggungjawaban akuntabilitas manajerial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen utama sistem fungsional based responsibility accounting atau pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya bertanggung jawab atas semua biaya. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas semua pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba bertanggung jawab atas pendapatan dan daya. Yang kemudian, yang keempat, pusat investasi bertanggung jawab atas pendapatan, daya dan investasi.
menggunakan rumus ROI atau Return on Investment. Rumus yang pertama menggunakan ROI sama dengan laba operasional per investasi yang digunakan. Yang kedua ada rumus pengembangan, yaitu ROI sama dengan laba operasional per penjualan dikali dengan penjualan per investasi. Kemudian ROI sama dengan profit margin kali perputaran aktiva. Baiklah, selanjutnya itu sistem penganggaran dan penetapan dalam standar akuntansi fungsional. Dalam sistem penganggaran berbasis fungsional ini, penganggaran merupakan instrumen untuk menetapkan standar kinerja setiap pusat pertanggungjawaban. Anggaran disusun bukan sebagai ringkasan keuangan umum, melainkan sebagai komitmen operasional yang bersifat yang spesifik pada fungsi organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, atau logistik. Penetapan standar dalam kerangka ini bersifat normatif sekaligus realistis. Standar biaya, standar output, dan standar efisiensi ditentukan melalui kajian historis, analisis teknis, serta proyeksi ekonomi. Karakter fungsional dari anggaran menuntut adanya akuntabilitas berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan aktivitas mikro atau proyek tertentu. Oleh sebab itu, penetapan standar dalam pendekatan fungsional lebih bersifat agregatif. Misalnya, standar biaya per departemen produksi secara keseluruhan, bukan per aktivitas rinci. Konsekuensinya, penganggaran fungsional memberi kejelasan akuntabilitas struktural, tetapi relatif kurang sensitif terhadap pendorongan biaya yang berasal dari variasi aktivitas. Hubungan antara anggaran dan pertanggungjawaban bersifat kausal. Tanpa anggaran, penilaian kinerja tidak memiliki perbandingan normatif. Tanpa tanggung jawab struktural, anggaran tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, dalam akuntansi fungsional, penganggaran diposisikan sebagai fondasi pencakapan kontrol manajerial, bukan sekedar dokumen proyeksi finansial. Selanjutnya ada yang B, evaluasi kinerja dan pengukuran hasil dalam sistem fungsional based responsibility accounting. Itu evaluasi kerjanya dalam akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsional dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, evaluasi kinerja dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun per fungsi. Laporan tersebut memuat selisih antara realisasi dan standar, yang kemudian dianalisis apakah bersumber dari efisiensi, harga input, volume aktivitas, atau faktor non-kendali. Metode penilaian pada pendekatan fungsional cenderung menilai outcome finansial agregatif, seperti total biaya departemen, total penjualan per fungsi, atau total margin unit berdasarkan struktur organisasi. Selanjutnya ada perbandingan sistem fungsional based dengan activity based responsibility accounting. Perbedaan mendasar antara sistem pertanggungjawaban berbasis fungsi dan berbasis aktivitas itu ada tiga, yaitu yang pertama terletak pada objek kendali, metode pengukuran kinerja, serta konsekuensi manajerial yang ditimbulkan. Sistem fungsional menata pusat pertanggungjawaban sesuai struktur organisasi formal, misalnya departemen produksi, pemasaran, atau keuangan, sehingga evaluasi kinerja mengikuti garis hierarki dan otoritas internal perusahaan. Berbeda dengan itu, pendekatan berbasis aktivitas mengalihkan fokus kendali kepada aktivitas sebagai pemicu biaya, terlepas dari unit struktural yang melaksanakannya. Yang kedua itu dari sudut pengendalian biaya, sistem fungsional lebih berorientasi pada efisiensi departemen dan cocok pada organisasi dengan proses stabil dan tidak kompleks. Sementara sistem aktivitas memberi visibilitas granular terhadap cost drivers serta mengungkap pemborosan dari aktivitas non-value added, sehingga lebih adaptif pada lingkungan bisnis dinamis dan proses lintas fungsi. Yang ketiga itu dalam aspek pengukuran kinerja, sistem fungsional banyak menggunakan indikator agregat seperti deviasi anggaran departemen, sedangkan pendekatan aktivitas menggunakan ukuran berbasis proses dan konsumsi sumber daya, sehingga perbaikan kinerja dapat diarahkan langsung pada aktivitas penyebab biaya. Perbedaan ini juga berimplikasi pada desain insentif. Sistem fungsional memberi insentif atas pencapaian target di level unit, sedangkan sistem berbasis aktivitas memberikan insentif pada perbaikan proses lintas fungsi dan eliminasi aktivitas yang tidak merelevan. Baiklah,
teman-teman, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Functional Based Responsibility Accounting dalam fungsi pemasaran dan fungsi administrasi. Yang pertama adalah fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran di sini tujuannya untuk meningkatkan penjualan produk dan mencapai target penjualan bulanan. Berarti di sini kita akan langsung masuk ke dalam contohnya. Jadi di sini adalah perhitungan varians. Pendapatan penjualan aktual sebesar 55.000 dan untuk pendapatan penjualan saja sebesar 50.000. Pendapatan penjualannya adalah pendapatan penjualan aktual dibagi dengan pendapatan penjualan saja. Jadi $55.000 dikurangi dengan 50.000 dan hasilnya adalah 5.000. Jadi hasilnya adalah favorable. Favorable di sini adalah pendapatan penjualan di sini sudah mencapai target bagi perusahaan. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu fungsi administrasi. Fungsi administrasi di sini adalah tujuannya menyediakan dukungan administrasi yang efisien bagi operasi perusahaan. Contohnya di sini, perhitungan variansnya biaya administrasi aktual sebesar $7.500 dan biaya administrasi standar sebesar $8.000. Rumusnya di sini untuk varians biaya administrasi adalah biaya administrasi standar dikurangi dengan biaya administrasi aktual. Jadi $8.000 dikurangi dengan $7.500 sebesar $500. Jadi di sini adalah favorable, yang dimana artinya biaya di sini adalah efisien bagi perusahaan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian presentasi serta pemaparan makalah dari kelompok 2 pada hari ini. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Bye-bye. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number